Foila Jamal Brazil Jemapel Agnes Mazairo Jemapel Rafia, Jemapel Faris Lutfi, Jemapel Muhammad Andana semua. Jemapel Tradi Sadro Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tradi Sadro Pratama. Di sini saya kedatangan 2 orang siswa dari sekolah SMK Negeri 7 Kendal. Silahkan perkenalkan. Oke. Nama saya Muhammad Andana Abdullah dari kelas 10 TO 2. Nama saya Muhammad Faris Lutfi, saya sama juga seperti Nanda dari kelas 10 TO 2. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke dalam pertanyaannya. Sebutkan bangsa Eropa yang berhasil masuk ke Indonesia. Bangsa Eropa yang berhasil masuk ke Nusantara diantaranya Spanyol, Portugis, dan Belanda. Mengapa bangsa Eropa harus mencari rempah-rempah di wilayah Nusantara? Karena Indonesia memiliki iklim tropis yang cocok untuk menanam berbagai tumbuhan, termasuk tumbuhan rempah-rempah. Apa saja rempah-rempah yang diambil oleh bangsa Eropa? Pepper, nutmeg, cloves, cinnamon, and turmeric. Untuk apa bangsa Eropa mengambil rempah-rempah di Indonesia? For preserving food and for flavoring. Yes. Terima kasih teman-teman telah menghadiri podcast pada siang hari ini. Sekian dari saya dan terima kasih untuk yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nusantara tidak pernah luput dari penjajahan bangsa asing. Sumber daya alam yang melimpah jadi incaran bangsa lain untuk menguasai Nusantara. Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Nusantara adalah bangsa Portugis, diikuti bangsa Spanyol. Lalu bagaimanakah kedua bangsa tersebut bisa datang ke Indonesia? Ketika jalur Laut Tengah terputus akibat jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 oleh penguasa Muslim, bangsa Eropa mencari jalur alternatif lain untuk mendapatkan komoditas yang diperlukan. Rempah-rempah menjadi komoditas penting ketika itu, khususnya cengkeh dan pala. Pada akhirnya, bangsa Eropa yang diprakarsai Portugis melakukan ekspedisi ke timur. Mereka bertujuan mencari kepulauan rempah-rempah. Pada 1507, armada Portugis mengarungi Samudra Atlantik melewati Tanjung Harapan di Afrika dan sampai di kota Goa di India. Dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque, Portugis berhasil menguasai kota tersebut pada 1510. Ia menjadikan Goa sebagai basis kekuatan Portugis di India. Namun Portugis menyadari India bukanlah tempat yang dicari-cari. Akhirnya Portugis mendengar kota Malaka yang ramai dengan perdagangan. Malaka terletak di wilayah Semenanjung Malaya. Selat Malaka menjadi salah satu trayek paling menentukan dalam sistem perdagangan internasional. Malaka menjadi pusat transit perdagangan pala, cengkeh, dan bunga pala dari Maluku ke India. Kemudian Alfonso de Albuquerque memutuskan melanjutkan perjalanannya menuju Malaka yang saat itu dipimpin oleh Sultan Mahmud Syah. Selain mencari rempah-rempah, tujuan utama mereka adalah untuk kekayaan, kejayaan, dan menebarkan kristenisasi. Setelah bertempur selama 40 hari, Malaka pun jatuh ke tangan Portugis pada 24 Agustus 1511. Sejak saat itu, Portugis menguasai perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Penaklukan Malaka memberi pijakan bagi Portugis untuk lebih melangkah lagi ke timur Nusantara. Tujuannya adalah wilayah Kepulauan Maluku di mana cengkeh dan pala tumbuh. Kedua komoditas tersebut dikuasai oleh 2 kerajaan Islam yang sedang berselisih, yaitu Ternate dan Tidore. Pada November 1511, Alfonso de Albuquerque mengirim 3 kapal di bawah Antonio de Abreu dan wakil komandan Francisco Serrao dari Malaka untuk menjelajah ke timur mencari kepulauan rempah-rempah, yaitu Maluku. Perjalanan ekspedisi de Abreu dari Malaka melewati Madura, Bali, Lombok, Aru, dan tiba di Banda pada awal tahun 1512. Mereka tetap di sana selama sebulan, membeli dan mengisi kapalnya dengan pala dan cengkeh. Antonio de Abreu kemudian berlayar ke Ambon, sementara Francisco Serrao maju ke Maluku namun kandas dan terdampar di Ternate. Menyebarnya kabar penaklukan Malaka oleh Portugis membuat Ternate dan Tidore yang saat itu sedang berselisih bersaing menarik hati Portugis. Ternate berhasil membawa Francisco Serrao ke Ternate. Selain disambut baik oleh Sultan Bayenullah, ia diizinkan mendirikan benteng dan pos dagang. Portugis secara perlahan mulai memonopoli perdagangan yang ada di Ternate.
Pada tahun 1521, bangsa Spanyol datang ke Maluku dan Filipina melalui Kalimantan, kemudian menuju Tidore. Mereka disambut baik oleh rakyat Tidore. Kemudian mereka dimanfaatkan oleh Tidore sebagai sekutu untuk melawan Ternate yang telah bersekutu terlebih dahulu dengan Portugis. Kedua bangsa Eropa tersebut memanfaatkan keadaan untuk kepentingan masing-masing. Ternate bersekutu dengan Portugis, sedangkan Tidore bersekutu dengan Spanyol. Akibatnya terjadilah persaingan antara Portugis dan Spanyol. Namun persaingan berhasil diatasi dengan adanya perjanjian Saragossa pada tahun 1534. Isinya, Maluku menjadi daerah jajar Portugis dan Spanyol harus meninggalkan Maluku. Spanyol akhirnya kembali dan menetap di Filipina. Pada tahun-tahun berikutnya, hubungan Portugis dengan Ternate menjadi rusak karena Gubernur Lopes de Mesquita berkhianat dan membunuh Sultan Khairun pada tanggal 25 Februari 1570. Anak Sultan Khairun yaitu Sultan Babula menyerukan perlawanan kepada Portugis dalam peperangan selama 5 tahun. Hingga akhirnya Portugis menyerah pada tahun 1575. Pengaruh Portugis kemudian berkurang hanya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Portugis bertahan di Indonesia Timur hingga tahun 1605 hingga akhirnya Portugis diusir setelah kongsi dagang Belanda VOC tiba di Maluku dan memulai babak baru masa kolonialisme di Nusantara.